Salam lestari. Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Bertemu dengan kami di channel Kakomantis. Channel Kakomantis ini merupakan salah satu channel yang bertemakan kelestarian keanekaragaman hayati atau biodiversitas dan juga konservasi keanekaragaman hayati, terutama adalah konservasi dan kelestarian dari satwa liar. Channel Kakomantis ini kami buat karena keprihatinan kami akan semakin rusaknya biodiversitas atau kelestarian keanekaragaman hayati di planet bumi ini. Terutama adalah semakin menurunnya populasi dan juga variasi spesies satwa liar dan juga kerusakan habitat satwa liar. Oke, nah konten kali ini adalah konten perdana dari channel Kakomantis. Kami mengajak rekan-rekan untuk memfollow channel Kakomantis ini dengan harapan konten-konten yang kami buat dapat menginspirasi rekan-rekan dalam berpikir dan bertindak untuk melestarikan keanekaragaman hayati di planet bumi ini. Ikuti juga kami di Instagram dan juga di Twitter. Oke, di konten atau video podcast perdana ini kami hendak beri judul mengenai prinsip-prinsip etika dalam biologi konservasi yang harus kita pahami supaya pikiran dan tindakan kita selalu selaras dengan kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di planet yang kita tinggali ini. Yuk langsung saja ya, kita simak mengenai podcast kali ini. Sampai saat ini planet bumi itu sudah mengalami beberapa kali kepunahan spesies massal, dan akhir-akhir ini banyak yang berhipotesa juga bahwa kepunahan berikutnya dan mungkin yang sedang berproses kali ini disebabkan oleh tingkah laku atau tindakan manusia. Bisa kami bilang secara kolektif manusia itu sudah berevolusi sedemikian rupa menjadi makhluk atau komunitas modern beserta dengan tindak tanduknya, dan evolusi tersebut telah mendegradasi lingkungan hidup atau kekayaan hayati yang ada di planet ini, dan mungkin kedepannya mungkin bisa juga terjadi degradasi di luar bumi. Contoh saja yang paling mudah dilihat adalah adanya dari tindak tanduk manusia modern adalah konversi hutan menjadi perkebunan, kemudian jalan raya, kemudian area perumahan, pabrik, kemudian juga fasilitas-fasilitas umum yang memang dikhususkan untuk kehidupan manusia modern. Tidak itu saja, aktivitas atau tindak tanduk dari manusia kelompok manusia modern atau manusia secara kolektif misalnya adalah yang sangat-sangat mempercepat kepunahan massal, kepunahan spesies massal adalah misalnya adalah illegal logging, kemudian perburuan satwa liar dan sebagainya. Nah, kenapa itu semua bisa terjadi? Banyak faktor yang memicu hal-hal tersebut, dan tidak mungkin kami bedah di video podcast yang singkat ini. Mungkin di konten berikutnya. Prihatin, tentu saja kami sangat prihatin dan bahkan sangat prihatin sekali. Sebenarnya kerusakan keanekaragaman hayati atau kerusakan alam itu sudah pasti terjadi. Lambat laun akan terjadi. Namun kecepatannya atau laju, cepat atau lambatnya itu ada di tangan kita, di tangan manusia, di tangan kelompok manusia modern yang saat ini mendiami planet bumi. Melalui konten kali ini atau video podcast yang singkat kali ini,
kami ingin mengajak rekan-rekan semuanya yang menonton ataupun mendengar konten kali ini untuk dapat bersama-sama memperlambat laju kerusakan alam atau kerusakan biodiversitas planet bumi ini. Yuk kita satukan niat untuk memperlambat laju kerusakan biodiversitas di planet ini. Syukur-syukur kita bisa mempertahankan kelestarian biodiversitas ini sampai bumi ini ditakdirkan tidak ada lagi. Nah, kita semua wajib meletakkan konservasi atau kelestarian di dalam otak kita supaya tindakan-tindakan yang keluar dari pikiran kita selalu selaras dengan kelestarian alam atau kelestarian keanekaragaman hayati atau kelestarian biodiversitas. Terdapat serangkaian prinsip-prinsip etika biologi konservasi yang dapat kita jadikan landasan berpikir dan bertindak untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, prinsip-prinsip etika konservasi ini kami ambil dari buku Biologi Konservasi karya Muhammad Indrawan, Richard Primer, dan juga Pak Jatnya Supriyatna. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah yang pertama, keanekaragaman spesies dan komunitas harus kita lindungi. Nah, terkait dengan poin ini, tentunya kita semua yang menonton ataupun mendengar podcast ini pasti pernah memanfaatkan kekayaan alam, entah itu satwa, entah itu tanaman, untuk kehidupan rekan-rekan semua atau kehidupan kita semua. Ya misalnya contohnya saja kita pasti menyukai memelihara ikan. Kita sangat senang di rumah kita punya ikan, misalnya ikan air tawar yang berbagai jenis dan varian. Kemudian kita juga suka menanam, kita suka menikmati tanaman-tanaman di halaman rumah kita. Nah, itu semua adalah pemanfaatan kekayaan alam sekitar untuk manfaat untuk manusia, baik itu, dan pemanfaatan itu bisa sekedar hobi saja, bisa untuk kesehatan, pendidikan, kemudian untuk fungsi tempat tinggal, fungsi pangan dan sebagainya. Nah, karena kita memanfaatkan kekayaan alam tersebut, juga sepatutnya kita juga istilahnya memiliki rasa terima kasih atau memiliki adab untuk terima kasih terhadap alam yang sudah kita ambil manfaatnya. Kita harus memiliki adab berterima kasih dengan melindungi entitas-entitas tersebut di alam atau di luar tempat tinggal kita, di luar komunitas manusia modern. Nah, oleh karena itu prinsip nomor 1 ini sangat penting, karena kita memanfaatkan maka kita harus melindunginya. Jangan sampai kita memanfaatkan tanpa melindunginya. Sebenarnya jika begitu, maka sebenarnya pemanfaatan kita adalah pemanfaatan yang sia-sia. Kita lebih ke mengeksploitasi. Nah, di poin 1 ini sebenarnya yang kami tangkap adalah adanya rasa etika, adab yang harus kita miliki di dalam hati dan pikiran untuk berterima kasih terhadap alam raya, dan itu juga merupakan rasa syukur manusia ke Tuhan telah menciptakan alam sekitar yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian prinsip yang nomor 2 adalah kepunahan spesies dan populasi yang terlalu cepat itu harus dihindari. Nah, ini terkait juga dengan poin pertama itu, dan itu merupakan adab atau etika kita dalam hidup di planet bumi ini ya. Kita manusia ini hidupnya kan tidak sendirian, ada makhluk di luar manusia atau spesies di luar manusia, dan laju kerusakan atau
kepunahan spesies itu harus kita perlambat, meskipun kepunahan itu suatu yang pasti ya. Nah, kemudian poin yang ketiga dalam prinsip etika biologi konservasi yang ketiga adalah kompleksitas ekologi harus dipelihara. Nah, kompleksitas ekologi ini menurut kami mengacu kepada habitat. Habitat ini bisa habitat satwa liar, habitat flora yang ada di luar lingkungan tempat hidup kita, gitu. Misalnya di hutan atau area konservasi lainnya, dan itu harus kompleksitas ekologinya harus kita pelihara. Kita harus memiliki pikiran dan tindakan untuk tidak mengeksploitasi area-area yang memang di situ sebagai habitat spesies bisa spesies satwa ataupun tanaman. Dan tentu saja kompleksitas dari ekologi ini merupakan tanda dari habitat, tanda dari kelestarian habitat yang mumpuni, yang bagus. Nah, kemudian untuk poin keempat adalah dalam prinsip-prinsip etika biologi konservasi adalah evolusi spesies ini harus berlanjut. Nah, dalam kaitan dengan nomor 4 ini kami kaitkan dengan untuk satwa ya. Ini kaitannya dengan kesejahteraan satwa, kesejahteraan atau animal welfare. Nah, apapun itu makhluk hidup itu sebenarnya terus mengalami evolusi. Evolusi di sini jangan dikaitkan seperti evolusi yang ada di benak rekan-rekan yang belum memahami evolusi ya, kayak seperti misalnya monyet jadi manusia, bukan seperti itu. Itu bukan seperti itu. Jadi evolusi di sini adalah perubahan lambat baik itu dari molekuler sampai ke anatomi dan fisiologi makhluk tersebut. Nah, evolusi ini sudah pasti terjadi. Dan ini kami hubungkan dengan kesejahteraan satwa, karena dalam kesejahteraan satwa ada salah satu prinsip, yaitu memberikan menjamin kebebasan hewan atau satwa itu untuk berekspresi sesuai dengan sifat alamiahnya. Nah, ini akan berlanjut ke evolusi. Nah, evolusi ini kan sebenarnya macam-macam, ini bisa dipelajari lebih lanjut lagi jika rekan-rekan memang tertarik mengenai evolusi, baik dari tingkat molekuler, kemudian molekuler akan mempengaruhi ke yang seluler dan juga makro. Makro ini bisa dilihat dari anatomi, fisiologi maupun morfologi dan juga behavior. Nah, evolusi ini sudah pasti terjadi dan kita memberikan ruang pada spesies itu untuk berevolusi. Nah, ini kaitannya evolusi ini juga erat kaitannya dengan poin nomor 2 dan poin nomor 1 ya, yaitu mengenai kita harus menjaga supaya spesies itu atau komunitas spesies atau populasi spesies itu tidak punah, tidak cepat punah, karena yang mempercepat ini adalah tangan manusia. Nah, jika kita menjaga itu, maka seiring dengan perkembangan atau evolusi manusia ke depannya, satwa-satwa ataupun dalam lingkup besar adalah keanekaragaman hayati itu juga akan berevolusi sedemikian rupa ya. Yang mohon maaf, ini untuk evolusinya jangan dikaitkan seperti monyet itu jadi manusia, bukan seperti itu. Oke, untuk evolusi seperti itu mungkin akan ada di konten berikutnya saja ya. Nah, kemudian untuk prinsip yang kelima, prinsip etika dalam biologi konservasi adalah keanekaragaman hayati harus dipahami memiliki nilai intrinsik. Nah, ini kaitannya dengan poin pertama tadi ya. Jadi keanekaragaman hayati kita semua sudah tahu, kita semua sudah menikmati keanekaragaman hayati untuk kehidupan kita. Dan disinilah keanekaragaman hayati harus dipahami. Mereka memiliki nilai intrinsik bagi kehidupan kita. Nah, kembali lagi ada adab atau etika. Karena mereka memiliki nilai intrinsik, kita harus berterima kasih, kita harus melindungi mereka. Itulah prinsip yang harus kita letakkan ya dalam pikiran kita dan juga tindakan kita. Karena apa? Karena kelestarian biodiversitas atau keanekaragaman hayati sangat erat kaitannya dengan
kelestarian populasi manusia atau kelestarian umat manusia di planet ini. Oke, sekian konten yang sangat singkat tentang konservasi ini dan mengawali untuk konten-konten selanjutnya. Nantikan terus konten di channel Kakomantis ini dan kami berharap konten-konten kami dapat menginspirasi rekan-rekan untuk lebih berpikiran dan bertindak melestarikan lingkungan hidup, melestarikan keanekaragaman hayati. Oke, salam lestari dan sampai jumpa di konten berikutnya.